Bener aja, baru aja nyampe pembicaraan pertama dia langsung nanya soal Amel kesini naik apa. Naik apa kesini? Langsung nanyain. Nanya kamu naik mobil apa? Emang kenapa? Kamu nanyain aku naik apa? Lalu saya minta Amel justru untuk sedikit berbohong, kita ngerjain. Tadi kan dia berharap Amel ini orang kaya. Kita suruh bilang Amel kesini naik ojek. Mau naik ojek? Mukanya langsung cebrut, mukanya langsung Kok cebrut. langsung beda ya? Enggak deh, yang aku dianterin supir aku. Oh iyalah, nggak mungkin kali cewek cantik kamu mau naik ojek. Emang kenapa? Ya ntar kamu kena debu di jalan. Gimana? Wajah kamu yang cantik ini jadi rusak loh. Oh, kamu bisa aja deh. Gombal banget. Gak boleh Udah ada bener ya, udah bener-bener nih Mbak. setitik debu pun yang mengotori wajahnya. Dia nggak pernah loh ngomong kayak gini ke aku. Gak pernah sama Nggak sekali. pernah sama sekali. Oh ya, katanya kamu mau ngomongin bisnis sama aku. Iya, aku mau ngomongin bisnis kita. Terus? Ya gimana? Kamu ngomong-ngomong punya deposito berapa? Nggak, lu bilang aja tabungan sih banyak. Aku ada tergantung deposito di bank mana. Yang paling kecil sih deposito aku ada sekitar 5 miliar lah. Dikit sih, aku cuma ada 5M lah. Langsung matanya, wow. Bener kan? Dia ngajakin Amel ini untuk menanamkan duitnya, untuk mentransfer semua uangnya untuk sebuah bisnis. Tapi saat Amel tanya bisnis apa, dia jawab. Emang kita mau bisnis apa? Ada lah bisnisnya. Bisa muterin uang cepet lupanya deh. Tapi selama ini kamu tahu nggak pacar kamu bisnis? Kamu bilang pacar kamu pengangguran kan? Iya, dia pengangguran setahu aku selama 2 tahun ini. Dia nggak punya apa-apa. Berarti dia punya bisnis di belakang kamu yang misterius yang kamu Dan nggak aku tahu. nggak tahu ini bisnis apa. Tiba-tiba Fajar perhatiannya atau matanya menuju ke cincinnya Amel. Lihat-lihat. Oh, buat apaan? Aku suka aja ngeliat yang indah-indah. Buat apaan Aku kok? lihat aja. Lihat buat apa sih? Gak apa-apa, aku lihat aja. Tapi balikin lah ini. Aku lihat dulu sebentar. Enggak, lo ambil lagi cincin, bahaya lo ambil. Enggak, aku tuh nggak bisa kalau misalnya nggak glamor gitu kan aku nggak bisa. Aku harus pakai perhiasan. Untung ambil. Tapi ini konyol nih. Waktu dia nanya papanya Amel ini lagi di mana, dia mau ketemu nih sama papanya Amel. Amel bilang, Oh iya, papa kamu ngomong-ngomong kerja apa ya? Papa aku ada kerja sih, dia sibuk banget. Sekarang aja dia lagi di Milan. Oh, Milan Amerika. Milan Amerika. Iya, yang sebelahnya tornado itu kan? negara tornado emang ada? Yang ada tornado tuh angin. Tornado. Kapan aku bisa ketemu papa kamu? Dan Amel nanya dong, mau ketemu papa aku sebetulnya mau ngapain? Mau ngomongin bisnis atau apa? Jawabannya, ini gombal zaman now. Lihat nih. Bukan lah. Aku pengen ngomong sama papa kamu, kalau aku pengen lamar kamu. Beneran. Ini nggak beres. Minggu depan, Ini minggu bener-bener depan. nggak beres. Lu mau Minggu depan nikah? aku mau married sama Dia gombalin orang mau nikahin dia. Tiba-tiba kita dikejutkan, datanglah seorang wanita yang masuk ke situ tiba-tiba dan melabrak Fajar. Dan wanita itu adalah Jelasin kayak gimana lagi? Loh, Mas, Loh, itu loh. Mia, itu Mia. ini Mia siapa Mia? Ini Mia tetangga aku, Oh, Mas. oh, Ini Mas, yang orang yang itu. aku titipin kunci. Itu adalah Mia. Makanya dari kemarin tuh gue udah curiga banget pas gue ngeliat Fajar ada di rumahnya Mia. Berarti cara nggak langsung sahabat aku pacaran sama calon suami aku, Mas. Sekarang kayak gini deh, kalau emang kamu udah gak sama aku, balikin perhiasan aku sama uang aku. Itu ntar dulu itu ngomongin aku lagi. Enggak. Yang lebih mengagetkan lagi ternyata Mia pun sudah menyerahkan uang dan perhiasan ke Fajar. Wah, makin besar kecurigaan kita. Ini ada bisnis apa? Fajar itu mengumpulkan uang-uang dan perhiasan dari cewek-cewek. Ini untuk apa? Tiba-tiba Fajar menerima telepon dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Loh, Didi langsung cabut. Oke, Mel, biar lo situ. Didi cabut, kita ikutin. Enggak, lo duduk sini. Udah jalan. Jangan sampai kehilangan. Kita ikutin dan ternyata mobil Fajar itu mengarah ke arah rumah misterius yang kemarin malam kita datang. Loh, ini kita menuju belok kiri ini kan menuju ke rumah yang semalam ya? Iya, ini jalan. Rumah yang ada ibu-ibu nangis-nangis itu kan? Itu rumah misterius. Iya. Ini kok Oke, nah berarti kita sekalian nih, kita pengen tahu nih rumah apa
ya kan? Iya, Dan apakah adik lo juga ada di sini? Dan benar saja mobil Fajar berhenti di depan rumah tersebut. Fajar turun, Fania juga melabrak turun, dan di depan rumah tersebut bukan hanya Fajar. Kita melihat 2 orang lain, dan 2 orang tersebut adalah... Ini apa? Ini lagi. Lo? Sekarang jelasin. Lo bukannya orang yang waktu itu nagih utang di depan kos-kosan dia. Sekarang ini, hubungan lo berdua apa? Gue cowoknya dia. Oh, apa? Cowoknya dia. Sekarang jelasin. Lo bukannya orang yang waktu itu nagih utang di depan kos-kosan dia. Sekarang ini, hubungan lo berdua apa? Gue cowoknya dia. Oh, apa? Cowoknya dia. Loh, kita baru tahu ternyata itu adalah Tio, pacarnya Ika. Fani aja nggak tahu kalau Ika punya pacar. Kamu tahu ini pacarnya adik kamu? Enggak, aku nggak tahu Kamu sama nggak sekali. kenal? Nggak tahu. Karena dia nggak pernah cerita apa-apa tentang pacarnya dia ke aku. Oke, lo pacarnya dia. Iya, gua pacarnya. Oke, sekarang lo di sini ngapain, di tempat apa, rumah apa, dan lo ngapain ke sini? Oke, jelasin. Maksudnya apa? Lo ada urusan apa sama dia? Sekarang mana balikin uang sama perhiasan gue? Hah? Sebentar. Perhiasan apa ya maksudnya? Gue itu ngasih perhiasan ke dia Terus? Sama apa? Uang. sama Sama uang. uang. Oke, Iya. terus? Terus? Dan sekarang nggak tahu, nggak pernah diganti. Ternyata Tio pun ngasih uang dan perhiasan ke Ika. Oke. Iya perhiasan, uang lo di gue. Tapi sekarang udah enggak, gue kasih ke dia. Loh, artinya Ika ini terlibat juga dong. Ika ini berkomplot, bersekongkol dengan Fajar. Kita belum paham, ini ada bisnis apa? Ada persekongkolan apa? Sekarang buat apa? Nah iya, buat apa? Oke. Uang perhiasan udah gue kasih ke yang Joko. Yang Joko tuh siapa? Yang Uang Joko lu tuh pada siapa? bisa dilipat gandakan sama dia. Yang Joko bisa melipat gandakan Iya. uang gimana Iya maksudnya? sih. 2018 Gila lo lo. masih Ih, Oh, kamu bener-bener parah ya. tahun 2018 masih ada yang percaya bahwa orang bisa melipat gandakan uang. Aku juga pengen kaya. Aku capek kamu remehin mulu. Kamu hina-hina. Aku bilang pengangguran lah, nggak punya pekerjaan lah, apalah itu. Kalau kamu Kamu nggak mau suruh aku remehin aku. hina-hina, kamu seenggaknya cari kerjaan yang halal. Jangan dengan cara kayak gini Oke. dong. Kok lo pengen kaya, terus lo percaya ada Mbah Joko, siapa? Eyang Joko ya, yang katanya bisa lipat gandakan duit, dan lo juga percaya gitu? Awalnya sih gue nggak percaya, tapi karena gue cinta sama dia, jadi gue kasih semua uang dan perhiasan gue ke dia. tapi sebenarnya gue tuh gak cinta sama lo, gue sayang sama dia. Apa? Fania kaget dong. Jadi selama ini Ika adiknya dia itu Bukan berarti selama ini apa yang gue pikirin itu bener, Dek. Lalu sebagai adik gue seharusnya lu sadar diri gitu loh. Jadi gimana sih? Jadi lo cuma manfaatin dia supaya dia ngasih hartanya ke lo buat dilipat gandakan. Sementara lo sayang sama pacarnya kakak lo. Iya. Kenapa? Iya, tapi gue nggak pernah cinta sama lu. Gue cinta sama dia. Gue cuma manfaatin lu doang supaya deket sama dia. Sakit tuh gue rasa lo emang bener-bener. Lo yang sakit, punya perasaan sama calon suami kakak lo sendiri. oh ternyata kita baru tahu Fajar pun tidak mencintai Ika. Dia hanya memanfaatkan Ika untuk disuruh mengumpulkan uang dan perhiasan dari cowok-cowok. Tapi buat apa? Lo bener-bener ya, lo udah ngebohongin gue, lo ngebohongin adik gue. Lo mau apa lagi? Lo mau apa lagi? Gue tanya. Kamu bakal kaya. Aku lihat. Kayak dengan hasil kayak Aku lihat gini. yang dulu, aku lihat yang dulu. Tiba-tiba Fajar masuk ke dalam rumah tersebut mencari Eyang Joko itu, dan kita tunggu di depan. Kita pengen tahu bener nggak nih uangnya berlipat ganda. Tapi tiba-tiba, Joko nggak ada. Dan Mas, Mbak, lihat Enggak, gimana Apa ini maksud lo? Yang maksudnya? Joko gak ada di dalam. hah? Udah nggak ada siapa-siapa di dalam, Mbak. Tuh. Jelas penipuan. Eyang Jokonya udah nggak ada di situ, rumah itu udah kosong, perhiasan raib. Dia harus bertanggung jawab dong atas barang-barang atau uang-uang yang udah dia kolek, udah dikumpulkan. Gue nggak mau tahu ya, pokoknya lo harus lunasin utang-utang lo sekarang juga. Gue juga ketipu, yo. Kalau enggak, rumah lo bakal gue sita sertifikat rumah tangga. bentar. Apa? Sertifikat rumah? Emang dia punya rumah? Jelas-jelas dia ngasih ke gue. Itu sertifikat rumah gue, bukan rumah dia. Dia sama tau nggak punya rumah. Tuh, no, Gue kerjaannya. nggak mau tahu. Pokoknya gua nggak Ini emang, deh lu tuh jadi orang tuh kenapa percaya gitu aja sih? Yuk. Kamu kenapa? Ada tisu gak? Coba ada tisu. Dan lagi-lagi di situ gue lihat Fania mimisan lagi. Kenapa? Kenapa? Kamu mimisan udah 2 kali loh. Sakit. Gak usah pegang gue udah jijik di situ sama lo. Yang kali ini tuh mimisannya lebih banyak lagi dari sebelumnya.
Dan gue bener-bener penasaran karena sebelumnya Fania tuh kan nggak cerita apa-apa. Gue selalu nanya, kamu sakit apa? Tadinya dia tetap nggak mau cerita dia sakit apa. Akhirnya gue paksa, akhirnya dia cerita. Terus sebenarnya kamu sakit apa selama ini? Jadi selama ini tuh aku ngidap kayak gini ya kak. Aku nggak mau bilang sama mereka. Saya bingung, kok bisa calon suaminya, adik kandungnya yang satu rumah, nggak pernah tahu kalau kakaknya sering mengeluarkan darah dari hidungnya. Nggak tahu kalau kayak gini kenapa lu nggak ngomong dari kemarin? Gue mau ngomong dari kemarin, lu aja ngebantah gue mulu. Akhirnya, Fania pun bicara tentang sebuah pengakuan. Kamu tahu kenapa aku masih mempertahankan pernikahan ini? Mempertahankan kamu. Sisa hidup aku percaya sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini sama adik aku sendiri. Dia aku dong. Giliran kayak gini, kalian berdua minta maaf. Aku nggak tahu dia suaminya perempuan itu. Lah, kan ini anak kamu. Mana nih yang benar sekarang, Bayu? Aku mau jadi istri kamu. Ya kamu mau kan nikah sama aku? Kurang jelas ya. Jadi dia cuma pengen di sisa umur hidup dia terakhir itu dia cuma pengen menikah sama orang yang dia cintai. Makanya kenapa dia Sampai rela dia bayar, terus dia yang biayain semua pernikahannya. Oke, dan kita juga nggak tahu bagaimana perasaan Fania sekarang, gimana kecewanya dia setelah dia tahu semua yang terjadi. Ya udah. Dan kalau begitu selesai.